Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya mengucap syukur karena kita dapat dipertemukan kembali dalam program Keluargaku Bertumbuh. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Hadapi Sebab Tuhan Beserta. Kita akan baca dari Keluaran 4 ayat 11-12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Musa diutus Tuhan untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, karena Tuhan sudah mendengar seruan penderitaan umatnya. Pasti bukan tugas dan tanggung jawab yang mudah bagi Musa untuk Musa menjadi pemimpin mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ada ketakutan-ketakutan yang Musa hadapi ketika Musa diutus oleh Tuhan. Kita akan melihat ketakutan-ketakutan apa yang akhirnya membuat Musa menolak akan utusan yang Tuhan berikan. Ketakutan yang pertama adalah Musa takut ketika orang Israel nantinya tidak percaya kepadanya. Ketakutan yang kedua adalah Musa tidak pandai berbicara. Dan ketakutan yang ketiga, Musa merasa tidak patut untuk diutus, atau Musa merasa tidak pantas ketika dia dipilih menjadi pemimpin untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ketakutan-ketakutan yang dihadapi Musa sebagai manusia biasa gitu ya, maksudnya Musa merasa bahwa dirinya adalah manusia yang terbatas. Ini tidak menghalangi Tuhan ketika Tuhan ingin mengutus Musa. Tuhan berfirman kepada Musa untuk Musa dapat mengalahkan rasa takutnya. Kita akan belajar dua hal, bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa untuk Musa dapat mengalahkan rasa takutnya. Yang pertama, Tuhan berkuasa atas kehidupan manusia. Itu ada di ayat yang ke-11. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Tuhan ingin menyampaikan kepada Musa bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan manusia. Karena di sini disebutkan bahwa Tuhan itu dapat membuat orang buta, Tuhan dapat membuat orang melihat, Tuhan dapat membuat orang itu bisu atau tuli. Jadi Tuhan ingin kita sebagai manusia ataupun Musa saat itu sadar betul bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar. Kuasa Tuhan itu ada atas kehidupan manusia. Ketika kita ataupun Musa saat itu merasa tidak mampu, Tuhan pasti akan memampukan. Penyertaan Tuhan yang kedua yang diberikan kepada Musa adalah Tuhan menyertai lidah Musa. Ketika Musa tadi menyampaikan bahwa ada ketakutan-ketakutan ataupun ada hal yang tidak membuatnya percaya diri karena dia tidak pandai berbicara, Tuhan menyampaikan ataupun Tuhan menyertai bahwa Tuhan akan menyertai lidah Musa. Di ayat yang ke-12 disebutkan, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Jadi Tuhan akan mengajarkan Musa bagaimana Musa akan berkata-kata dan dimampukan dalam pengutusannya tersebut. Penyertaan Tuhan yang ketiga kepada Musa adalah Tuhan memberi penolong untuk Musa. Ketika Musa menyampaikan bahwa dirinya merasa tidak pantas atau tidak patut untuk diutus oleh Tuhan, Tuhan justru memberikan penolong bagi Musa, yaitu Harun sebagai juru bicaranya. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi dan kita pelajari tadi, ketika itu ditarik dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita mungkin
Kadang seperti Musa yang ketika kita diberikan tugas dan tanggung jawab, di awal kita sudah menolak karena kita merasa bahwa kita tidak mampu, kita merasa bahwa apakah aku bisa, apakah aku akan berhasil melakukan tugas ataupun satu kepercayaan yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Mungkin kepercayaan dalam pekerjaan, kepercayaan dalam studi ataupun dalam pelayanan. Mungkin di awal-awal pasti kita menolak, pernah merasa bahwa kita tidak mampu gitu. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan manusia, dan Tuhan yang akan menyertai ketika Tuhan sudah menunjuk kita atau memberikan tugas dan tanggung jawab pada kita. Tuhan yang akan mengalahkan rasa takut yang ada dalam kehidupan kita karena Dia berserta kepada kita. Bahkan ketika kita menghadapi satu masalah ataupun persoalan yang cukup berat di dalam kehidupan ini, mungkin kita merasakan kecemasan, kita merasakan ketidakmampuan, kita merasakan ketakutan, bahkan kita merasa ingin lari dari setiap masalah ataupun persoalan yang harus kita hadapi. Ingat kembali bahwa yang pertama, Tuhan berkuasa atas kehidupan manusia, dan yang kedua, Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, hadapi, jangan takut, sebab Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, bersyukur firman Tuhan hari ini mengajarkan kami bahwa Tuhan beserta dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan berkuasa juga dalam kehidupan kami Bapa. Setiap hal yang terjadi, setiap persoalan, masalah, ketakutan, ataupun setiap hal yang Tuhan tetapkan bagi kehidupan kami, kiranya Engkau saja yang akan menyertai, menolong kami, dan kiranya kami menjadi anak-anak Tuhan yang sadar betul bahwa kuasa Tuhan itu lebih besar dari apapun yang jadi ketakutan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat bertumbuh keluargaku. Tuhan Yesus memberkati.